ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang kita dapatkan pada hari ini. Allah menuntun kita bersama hadir di pondok pesantren Tahfidz Bait Quran ini. Mudah-mudahan kita bersama thalabul ilmi mendapatkan manfaat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati Al-Mukarram pengasuh pondok pesantren Bapak Dr. Nurul Habibur Rahmanuddin MA, yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ustazah Ibu Dr. Nurul Hikmah MA, dan seluruh komponen jajaran pondok pesantren dan madrasah, baik kepala sekolah, dewan guru maupun para santri, dan juga Bapak Ibu para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Tadi sudah kita dengarkan bersama betapa mulia dan niat baik atas prakarsa yang disampaikan oleh Bapak atau yang diwakili dalam hal ini oleh Ibu Dr. Nurul Hikmah. Kita diharapkan semuanya bisa menjadi anak yang soleh, menjadi orang tua yang soleh. Tidak hanya hafid Quran, tidak hanya belajar tentang bagaimana kita mempelajari Al-Quran, tapi kita juga bagaimana menjadi anak soleh yang saat manakala di mana ada orang tua kita, keluarga kita yang wafat, kita dapat memuliakannya. Maka hari ini kami dari Masjid Raya Pondok Indah, kebetulan saya merapat di sana. Salah satu bagian yang diamanahkan kepada kami ada dalam hal pelayanan dan edukasi manajemen kematian. Brand fardu kifayah kami namanya KPJ, singkatan dari Komunitas Peduli Jenazah. Kami melayani jamaah dalam hal pemuliaan kurang lebih sejak tahun 2001 sampai saat ini, dan di akhir tahun 2013 kami coba berikan sebuah pembelajaran edukasi tentang bagaimana memuliakan jenazah melalui program namanya KPJ, Institut Manajemen Kematian. Sejak tahun 2014 kami sudah memberikan kuliah tentang bagaimana mengubah mindset masyarakat pada umumnya, di mana ketika berhadapan jenazah hampir semuanya merasa takut, merasa risih, merasa hal-hal yang dianggapnya negatif, bahkan horor. Visi kami membangun kesadaran akan pentingnya mengingat kematian dan kepedulian kita terhadap jenazah.
Misi atau kegiatan kami menyelenggarakan kuliah umum atau roadshow atau workshop pelatihan bagaimana mengurus jenazah sesuai tuntunan syariat Islam. Dan yang kedua, menyelenggarakan pelayanan pemulihan jenazah. Ketiga, menyediakan kendaraan mobil jenazah dan ambulan. Yang keempat, membuka pendaftaran membership. Ini kendaraan-kendaraan yang kami miliki. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 6 kendaraan mobil jenazah, dan yang 2 sudah kami sedekahkan ke masjid lain, sehingga saat ini tersisa tinggal 4 kendaraan. Program kami untuk memudahkan jamaah mendapatkan pelayanan, kami buka namanya sistem membership, yaitu KPJK. Dan alhamdulillah Ibu Nurul Hikmah sudah terdaftar menjadi member, dan bahkan saat itu kami memberikan pelayanan jenazah di tempat ini untuk Ananda Ibu Aisyah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang terbaik dan menjadi simpanan untuk kedua orang tua. Insya Allah program ini akan menjadi solusi bagi jamaah karena pemanfaatannya fleksibel, terserah. Seumpama yang terdaftar saya, maka boleh saya gunakan untuk keluarga saya, tetangga saya, teman saya, kerabat saya yang tinggal beda rumah. Jadi siapapun yang wafat mendahului kita bisa mendapatkan fasilitas dari program KPJK Masjid Raya Pondok Indah. Tim pemulia kami, mereka adalah para alumni yang sudah kami didik untuk siap terjun di masyarakat menjadi pemulia jenazah. Mereka tergabung dalam sebuah komunitas namanya IPPJI, Ikatan Persaudaraan Pemulia Jenazah Indonesia. Mereka berbagai dari komponen, ya, dan profesi, ya, ada yang pengusaha, ada yang dosen, ada yang TNI, ada yang dokter, ada yang lawyer, ada yang ustazah, macam-macam. Bahkan di antara mereka itu salah satunya ada yang menjadi perias pengantin selama ini. Sekarang menjadi salah satu tim kami dalam memuliakan jenazah. Di awal mereka tugas tentu bayangannya sesuatu dengan hal yang selama ini dipikirkan negatif. Tapi alhamdulillah setelah mengikuti kuliah KPJ, kemudian mereka memuliakan jenazah, sekali saja mereka bertugas, ternyata kondisi yang ada justru berubah 100%. Kata mereka, hidup kami tambah bahagia, Ustaz, menjadi pemulia jenazah. Jadi saking bahagianya mereka, Bapak Ibu, seminggu nggak ada informasi pemuliaan jenazah, mereka itu sudah bertanya, Ustaz, kapan ada yang mati lagi? Padahal awalnya mereka ngeri-ngeri sedap, ya. Dan itulah yang terjadi kepada para alumni yang sudah mengikuti salah satunya program TOT, Training of Trainer Pemulia Jenazah. Jadi alhamdulillah hari ini kajian awal membangun mindset kita dari takut menjadi berani memuliakan jenazah keluarga sendiri. Insya Allah akan dilanjutkan di program berikutnya. Insya Allah di hari Kamis besok, tanggal merah, tanggal 3, insya Allah akan ada kelas lanjutan untuk program pelatihannya. Kami bangga dan bahagia menjadi pemulia jenazah. Nah, ini anak-anak muda, alhamdulillah, menjadi pemulia jenazah milenial, ya, usia 20 sampai 30 tahun, mereka sudah berani memuliakan jenazah. Wanita-wanitanya ya masih muda-muda juga, ya. Jadi orang tak mengira kalau ini adalah amil pemulia jenazah. Jadi hari itu kami tugaskan mereka. Ternyata keluarga itu bertanya sama kita, "Oh Ustaz, mana amilnya?" Dikira ini belum datang. Jadi ini salah satu amilnya. Selamat bergabung, mudah-mudahan kita yang hadir hari ini terinspirasi, ya. Mudah-mudahan siap menjadi pemulia jenazah. Siap Bapak Ibu? Belum 100%. Yang nggak siap berarti panjenengan yang akan dikafani.
calon jenazah. Ya, kita ini adalah semuanya calon jenazah. Materi kuliah umum durasi 4 jam itu yang biasa kami selenggarakan, materinya terdiri dari manajemen sakit, manajemen sakaratul maut, manajemen pertolongan pertama pada jenazah, manajemen pemulihan jenazah. Terus nanti di akhir sesi ada simulasi. Hari ini materi cuma 1 jam sampai jam 10. Ya, mudah-mudahan cukup untuk membuka mindset kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita sadar betul bahwa kita semuanya adalah calon mati. Dalam hal ini kita diingatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak melihat kematian, kemudian paling baik dalam mempersiapkan bekal kematian. Itulah orang yang cerdas. Kita cerdasnya ini bukan cerdas berpikir saja, ya, tapi cerdas hati juga. Maka insya Allah dengan banyak mengingat mati kita akan sering-sering mempersiapkan bekal kematian. Nabi SAW bersabda, "Aksiru zikra hadhil ladzat ya'ni al-maut." Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Berapa banyak orang yang diingatkan dengan kematian saat ia mendapatkan COVID-19. Perasaannya itu sudah hilang, Pak. Nikmatnya sudah nggak ada. Jadi yang kepikiran mati. Jadi kalau kepikirannya mati bisa jadi mati beneran, ya. Dan sakitnya bertambah. Jadi kalau kita berpikirnya insya Allah panjang umur, sehat walafiat, mindset positifnya ada, insya Allah panjang umur. Salah satunya saya, Bapak Ibu. Saya sudah kena COVID, ya sudah healthy, saya lulusan COVID. Berpikirnya selalu positif. Ya Allah, saya ingin hidup panjang ya Allah. Jangan dulu ya Allah. Jangan dulu ya Allah. Ya alhamdulillah panjang umur sampai hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Fa'aina tadhhabun, nak mana kita pergi setelah kita berada di dunia, setelah kita mendapati kematian? Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Allah menyediakan 2 tempat buat manusia. Yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Saat di dunianya dia mempersiapkan betul pengen pulang ke surga. Tapi orang yang lupa dengan kehidupan berikutnya, dia tidak akan mempersiapkan. Maka dia akan menjadi orang yang banyak dosanya, sehingga dia kembali dalam posisi dia masuk ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini kalau dilihat bagian ini, tentu kita berharap semuanya mendapatkan peluang surga, masuk surga. Ada nggak yang berkeinginan masuk surganya mampir dulu, Pak? Ada. Pengennya langsung, ya. Harapan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berharap kepada Allah agar kita dihindarkan dari api neraka. Kita berharap masuk surganya jangan sampai transit. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, waqina adzabannar. Dikala nanti kita meninggal, kita biasanya menyebutnya meninggal. Dikala kita mati nanti disebutnya meninggal, Bapak Ibu. Ada juga orang yang menyebut kita wafat, ada pula orang yang menyebut kita pulang. Kita mau pilih yang mana, Mbak? Meninggal, pulang, wafat? Sama nggak mati? Mati juga. Dimensinya sama, mati. Baik. Biasanya di kehidupan kita istilah ini muncul karena melihat perbedaan strata sosial. Orang biasa meninggal, orang sedikit punya jabatan wafat, lebih tinggi lagi pulang. Tapi hampir sekarang orang biasa pun maunya disebutnya pulang. Telah pulang ke rahmatullah. Masyaallah Bapak Ibu. Berkaitan dengan kematian, mata yamutu maut, disebut maut, mati. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa hampir semua kita itu tidak mau duluan. Kita semuanya menghindar. Biarpun hafiz Quran, biarpun kiai, biarpun punya pondok, tetap saja kalau ceramah Ustaz Habib bilangnya silahkan Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Inilah istilah kematian. Di dalam Al-Quran disebutkan surat Jumat ayat 8. Qul
innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menjumpai kamu. Sejatinya kita menghindar. Maka semua orang berharap panjang umur, sehat walafiat, ya. Tapi yang namanya kematian itu sesuatu yang sudah tertulis. Ajal kita itu sudah dipastikan. Hanya saja ini dirahasiakan. Kapan kematian kita akan menjumpai kita? Tentu kita tidak ada yang tahu. Coba kalau di antara kita ada yang tahu. Pak Ustadz Rosikin tahu nih, jadwal meninggalnya nanti tanggal 11 Maret. Lama, sumpah gitu kan? Kan sebentar lagi. Wah, langsung itu selesai kayaknya. Gak mau ngajar lagi, ya. Terus-terusan zikiran, gitu kan? Terus-terusan sholat, gitu kan? Gak keluar rumah, pasti dipastikan begitu. Nah ini rahasianya bahwa jadwal kematian kita ini dirahasiakan. Jadi sehingga insya Allah kehidupan dunia tetap ramai, Pak. Ya, gitu. Mati itu pasti. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya, ajal itu pasti. Tidak akan maju, tidak akan mundur. Sudah tepat pada waktunya. Tugas kita bukan menentukan kapan di mana. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Hanya Allah yang mengetahui. Tugas kita adalah mempersiapkan bagaimana akhir hidup kita, ending hidup kita. Tentu kita berharap semuanya dalam kondisi husnul khotimah. Betul nggak Bapak Ibu? Husnul khotimah seperti apa yang kita inginkan? Mau nggak kira-kira lagi taklim kayak gini meninggal? Mau, tapi jangan sekarang. Ya. Saya berharap bercita-cita pengen wafat di Madinah, di Mekah. Tapi pas lagi di sana juga saya takut, ya Allah jangan dulu sekarang ya Allah. Ya. Kematian itu pasti. Kapan, di mana, hanya Allah yang mengetahui. Tugas kita mempersiapkannya. Maka orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematian. Yang menjadi masalah kita, kematian tadi tidak tahu jadwal kapan. Tiba-tiba saja, ya, tiba-tiba saja. Mati itu mendadak, serba mendadak. Bisa setel video ya enggak? Muncul kan? Muncul langsung ya. Coba lihat, perhatikan ini kondisi mati mendadak Bapak Ibu. Belum pensiun, belum waktunya. Ya, ternyata sudah dipensiunkan sama Allah. Yang lagi santai bisa saja terjadi. Lagi santai. Ya. Oh, yang di Zoom-nya belum. Gimana caranya? Mati dulu, udah. Apa yang di Zoom biarin aja lah. Gak usah nonton. Kenapa nggak? Nah, mati dulu. Bisa aja. Iya, bisa. Betul. Bismillah. Hah? Bilang. Sudah muncul Pak? Ya. Gambaran kematian yang selalu mendatangi kita dalam kondisi mendadak. Dari rumah pun siap bekerja, dari rumah siap jalan-jalan, bahkan yang lagi santai mendadak mati. Olahraga, ya. Dia berharap umurnya panjang dengan olahraga supaya sehat, tapi ternyata tidak ada rumus, harus yang sakit duluan. Ternyata yang sehat duluan mati.
Kondisi kematian. Ada yang mati baru nggak? Stop screen. Ada warga sini meninggal barengan. Tahun berapa tuh? Kalau sekiranya dia tahu bahwa perjalanannya adalah perjalanan terakhir, berangkat nggak? Berangkat, ya, berangkat. Tapi lah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menentukan kapan di mananya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kondisi husnul khotimah. Ya. Kira-kira kalau kita boleh berharap mati dalam kondisi apa Pak tadi? Kondisinya lagi apa? Lagi ibadah, lagi sholat, ya, lagi sujud. Ada yang mati lagi sujud? Ada. Lagi ceramah ada? Ya Allah, jangan dulu sekarang. Ada jamaah meninggal di Masjid Raya Pondok Indah pas lagi sholat Jumat, tidak tertolong. Begitu saya pulang, jamaah bertanya, gimana kabarnya Pak Rus? Angkat tangan, masalah meninggal. Dia langsung bilang alhamdulillah. Lupa alhamdulillah, alhamdulillah. Ya saya pengen mati kayak dia. Lupa. Boleh kita mirip dengan orang-orang yang mati dalam kondisi baik. Masya Allah. Kita lanjutkan. Mati disebut wafat. Kenapa disebut wafat? Dimensinya di dalam Al-Quran, Allah itu memegang jiwa kita. Kalau tidak dilepaskan, dia mati. Tapi kalau Allah pegang kita kemudian dilepaskan kembali, namanya tidur. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah memegang jiwa kita saat kita tidur dan saat benar-benar mati. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita saat mau tidur doanya doa mati. Ya, mau tidur doanya doa mati. Gimana bunyinya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah aku mati dan aku hidup. Ketika kembalikan lagi ruh nyawa kita di pagi hari, kita akan mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ba'dama amatana, bangun dari kematian. Kenapa bukan bangun dari tidur? Ba'dama apa itu tidur? Anam, ya kan? Kita tak begitu mengatakannya. Jadi sejatinya kita setiap hari belajar mati, Pak. Ya, setiap hari kita belajar mati dengan tidur itu. Wafat dimensi berikutnya di dalam Al-Quran, Allah akan menyempurnakan balasan untuk kita. Untuk siapa? Orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Orang beriman akan diberikan balasan yang sempurna sesuai dengan harapannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Apa balasan yang sempurna itu di hari kiamat? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dihindarkan dari api neraka dimasukkan ke surga. Dihindarkan dari api neraka dimasukkan ke surga. Masuk langsung ke surga. Faqad faz, maka sungguh beruntunglah dia. Jadi orang sukses itu manakala harapannya dikabulkan oleh Allah saat dia di dunia dia hasanah, saat di akhirat hasanah dan terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hal ini. Amin ya rabbal alamin. Kematian berikutnya disebut pulang. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Jadi mati itu pulang Bapak Ibu. Kalau kita pulang kampung pas lebaran besok, itu perasaan kita gembira atau sedih Bapak Ibu? Apa gembira campur sedih? Rata-rata semua orang gembira. Kenapa gembira? Ketemu keluarga, ketemu orang tua, rindu. Ya, 3 tahun gak pulang gara-gara COVID. Apalagi yang 10 tahun, apalagi yang 20 tahun. Jadi ketika dia pulang,
dia perasaannya bahagia. Dulu kita sekolah Bapak Ibu, jam terakhir dari gurunya disuruh bubar, senang nggak? Pasti senang banget. Ya, jam terakhir dari gurunya bubar, pulang kasih, senang banget. Jadi pulang dari jalan-jalan kita selamat, pulang dari umroh, pulang dari haji, pulang dari tempat kerja, pulang dari tempat taklim. Insya Allah semua orang merasakan hal ini. Semua orang bahagia. Kematian pun demikian. Allah berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi mendapatkan keridhaannya. Kita ikhlas, kita ridho, kita bahagia, dan Allah pun bahagia, Allah pun ridho. Maka dimasukkanlah kita bersama orang-orang yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Di mana kita akan kembali? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buat orang beriman, kematian itu menjadikan dia itu bahagia. Maka ketika saat kematian, dia pun akan tersenyum. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masyaallah Bapak Ibu. Jangan takut, jangan sedih, itu surga sudah menantimu. Kira-kira begitu bahasanya. Maka semua orang pasti akan bergembira ketika mendapatkan berita gembira demikian. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau mati itu pulang, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah berani? Belum. Kita masih takut. Ya, kenapa kita takut? Apa yang kita takutkan? Sementara kita adalah orang-orang yang berharap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut pulang, jangan-jangan kita pulangnya bawa masalah. Pas lebaran sudah siap-siap tuh, bekalnya oke, kendaraannya oke, tiketnya oke. 2 hari sebelum kepulangan ternyata ada masalah dengan orang kampung. Berani gak? Jadi gak pulang kampung? Gak berani. Kenapa gak berani? Sampai di kampung kita bakal digebukin orang. Sama pula dengan kita. Kita gak berani pulang gara-gara kita punya masalah. Inilah masalah kita kepada Allah. Apakah di antara kita tidak ada yang memiliki dosa? Semuanya punya. Sedikit apa banyak? Bu? Sedikit apa banyak, Bu? Banyak. Banyaknya. Masya Allah, banyak kita. Itulah yang kita takutkan. Makanya kita gak berani pulang duluan. Ya, kita gak berani pulang. Kita gak berani mati. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu pasti punya masalah, punya dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Sebelum datang kematian, kita sudah minta ampunan sama Allah. Sehingga ketika kita pulang sudah mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita, maka kita pulangnya tidak membawa masalah. Ya, maka ini yang harus kita cari. Dosa itu apapun yang kita tahu, maka hendaknya kita hindari. Karena sebab inilah kita jadi takut. Allah itu Maha Pengampun. Dan kita tidak boleh putus dari rahmat Allah, putus asa dari rahmat Allah. Jadi 2 hal ini harus kita cari. Maka berkaitan dengan kematian sebetulnya bukan akhir dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita melihat bagian tadi, perjalanan hidup kita masih panjang Bapak Ibu. Dan ternyata selamat atau tidak selamatnya di kehidupan berikutnya hanya ditentukan hari ini. Ya, kenapa bukan besok? Karena nggak tahu kita apakah kita akan sampai hari besok. Maka hari ini kita ditunggu taubat kita. Selagi kita masih ada, ya hanya di kandung badan dan kita bertaubat kepada Allah mohon ampunan, insya Allah Allah akan ampuni dan kita menjadi orang yang selamat. Untuk mendapatkan ampunan Allah, ketika kita banyak mengingat kematian, kafabil mauti ma'iyun, cukup kematian menjadi nasihat, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang lurus, menjadi orang yang baik, orang yang bersiap-siap diri. Dengan memperbanyak mengingat kematian dan berurusan dengan kematian, maka hidup akan semakin lebih baik. Ya, berurusan dengan kematian. Ya, next berikutnya. Waktu kita semakin hari semakin habis. Apa sih bekal kita? Apa yang harus kita bawa? Ya,
sebesar apapun, sebanyak apapun bekal kita tidak akan cukup. Ya, maka untuk mendapatkan kita husnul khotimah, hendaknya kita segera mendapatkan ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka kita pun akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan ini, mari kita berdamai dengan kematian. Ya, kita jemput itu kematian itu. Bagaimana cara menjemputnya? Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Dan janganlah sekali-kali mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi kunci kita menjemput kematian adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua aktivitas kehidupan kita diniatkan hanya karena Allah. Maka apapun yang kita lakukan, maka insya Allah akan menjadi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa orang yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan suka berjumpa dengannya. Maka kita ini yang suka datang ke majelis taklim, mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian bahwa kita ini cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang benci dengan Allah, maka Allah pun akan benci dengan kita. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita akan dimatikan sesuai kebiasaan kita. Maka pilihlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini nasihat bagus sekali Bapak Ibu. Kita nggak tahu kondisi terakhirnya seperti apa. Maka kalau kita dalam kondisi baik terus panjang perjalanan. Ya. Contoh, aktivitas kita apa sih? Profesi kita apa sih? Ya. Katakan Gojek. Berangkat dari rumah niatnya ibadah untuk mencukupi keluarga, mencari nafkah. Melangkahkan kaki kanan keluar rumah, dia mengatakan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Sepanjang perjalanan, ya, sambil mengingat Allah. Ketika datang kematian, sumpah musibah terjadi, meninggal di jalan, maka ini pun mendapatkan pahala dan insya Allah husnul khotimah karena aktivitasnya bernilai ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat mati sejatinya adalah ingat Allah. Jadi ingat mati sejatinya sama saja kita kembali mengingat Allah. Ya. Ini ada orang yang nggak pernah ingat Allah, Bapak Ibu. Kenal nggak dengan Fir'aun? Mengenal dia, kenal tidak? Tahu ya? Bagaimana kisah Fir'aun? Fir'aun itu semua apa yang dia inginkan dia dapatkan. Jadi Allah memberikan semua kebutuhannya. Sampai akhirnya Fir'aun itu mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Jadi kekurangannya cuma itu, bahwa dia itu sombong mengaku dirinya Tuhan. Dikasih nasihat sama putra angkatnya. Siapa putra angkatnya? Nabi Musa alaihissalam. Tetap dia kekeh dengan pendiriannya. Ya, ternyata Fir'aun malah kemudian mau membunuh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa selamat. Begitu Fir'aun tenggelam di lautan dan di dalam kondisi sakaratul maut, disitulah dia sadar. Dia baru ingat mati. Ya, remnya baru dipakai itu. Ya, ibarat kita bawa kendaraan, remnya belum selama ini Pak. Jadi dia baru dipakai hari itu. Jadi Masya Allah ini cerita kisah nyata dan abadikan dalam Al-Quran. Allah tidak menerima keimanan Fir'aun yang dinyatakan dalam kondisi terdesak, yaitu sudah terakhir saat kondisi sakaratul maut. Artinya pintu tobat masih terbuka luas, masih terbuka lebar sepanjang sakaratul maut belum kita jumpai. Jadi baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari sekarang start from the end untuk memperbaiki diri sehingga kita insya Allah bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mengurusi jenazah, mindset kita selama ini, apa yang ada di pikiran kita Bapak Ibu ketika ada jenazah di depan kita? Ternyata jawaban pertama takut. Yang kedua orang bilang ngeri, ada yang bilang bau, ada yang bilang jijik, ogah. Ya, ogah. Ya.
Maka biasanya kalau ada keluarga kita yang wafat, yang meninggal, yang kepikiran itu pasti siapa? Amil jenazah. Ya. Akhirnya kita panggil amil jenazah. Kalau amil jenazahnya ada, ya. Kalau amil jenazahnya pas lagi nggak ada, siapa yang merawatnya? Ini yang penting Bapak Ibu. Jangan sampai kita punya kisah semacam ini. Ini terjadi di masyarakat. Ya. Jemaah datang ke Masjid Pondok Indah, dia menuturkan, saya heran Ustadz dengan teman saya, padahal dia sering datang ke pengajian. Jadi orang yang sering datang ke pengajian aja mentalnya seperti ini. Masa sih saat memandikan jenazah ibunya dia berucap, ih, saya suka, nggak mau saya mandiin mak saya, bau, jijik, kotorannya banyak. Kan sudah ada yang ngurusin, buat apa repot-repot? Coba bayangin Bu, putri kandungnya nggak mau memandikan ibundanya. Dia bilang, ngeri, jijik, kotorannya banyak. Seandainya ini terjadi kepada kita, apa yang akan kita lakukan pada anak-anak kita Bapak Ibu? Ya, bayangin Bapak Ibu, jangan sampai nanti ke depannya seperti ini. Dan ini ternyata di masyarakat itu hampir sebagian terjadi pola seperti ini. Ya, kita bertugas kadang-kadang nggak ada yang bantu Pak. Apalagi ambil yang sudah sepuh di kampung-kampung itu, mereka datang tidak dijemput, pulang tidak diantar, boro-boro dikasih bingkisan. Akhirnya minum macet agak pulang kan gitu ya. Tugas sendirian pulang, Masya Allah. Jarang orang mau bertugas dalam hal ini. Bahkan yang terjadi amil itu sampai mati baru diganti. Siapa yang ganti? Anaknya. Ya, ini kisah nyata di Pondok Aren. Amilnya wafat, bingung siapa yang ngurus. Akhirnya manggil amil di tetangga sebelah. Ya, karena satu kampung biasanya cuma satu. Oke lah, hari itu selesai karena amil di sebelah masih ada. Ternyata besok harinya lagi ada jenazah lagi di kampung itu. Mau panggil amil di sebelah, ternyata pun sudah tiada. Sehingga masyarakat di situ mendaulat putranya almarhum si amil karena dianggapnya dia bisa. Padahal selama ini putranya almarhum amil belum pernah belajar sama bapaknya, dan bapaknya juga belum pernah menurunkan ilmu ke anaknya. Tapi karena terpaksa harus ada yang melaksanakan, akhirnya dia maju dengan modal nekat. Dia mandikan itu jenazah, dia kafani itu jenazah. Pas lagi pengkafanan, ternyata tadi motong kain kafannya dia pukul pas kepala, pas kaki. Bisa nggak dikosongin? Nggak bisa. Jadi hari pertama gurunya dia adalah pengalaman dia sendiri. Nah, begitu dibuka kuliah umum manajemen kematian di Pondok Indah, dia hadir dan dia memberikan testimoni. Ustaz, saya amil, tapi saya dulu awal terpaksa. Kenapa? Karena saya didolak sama warga. Bapak saya amil, pikirannya saya bisa. Akhirnya dia cerita seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu dari mata Allah SWT. Kenapa sih kita takut sama mayat? Kadang kita menganggap orang mati itu katanya jadi hantu, ya, horor jadinya. Hantu apa Pak? Gara-gara tali pocong nggak dilepas, jadi hantu apa? Hantu pocong, gentayangan. Tahu dari mana Bu? Nah, dari film ternyata. Ya, apa pernah Ibu ketemu hantu pocong? Kenapa Ibu jadi percaya? Ya, kita mohon maaf selama ini dibodohin sama film. Ya ini, ya sama sinetron. Jadi itu. Bahkan katanya orang mati yang ketabrak di jalan itu jadi apa? Hantu apa tuh? Gentayangan, kuntilanak. Yang enggak jadi kuntilanak, yang enggak jadi gentayangan saja, kita menganggap selama ini katanya roh orang yang mati itu gentayangan. Masih ada di rumahnya. Ruhnya gentayangan jadi hantu. Atau enggak jadi hantu, ruhnya gentayangan di dalam rumahnya. Ya berapa hari pulang ke rumah? Ya, ada yang bilang 7 hari ya, 7 hari masih militerin di rumah. Dulu saya berpikiran seperti itu, berpandangan seperti itu waktu saya kecil. Ya.
Dan tidak hanya malam 7 hari saja Pak, dia balik lagi malam ke berapa? Malam 100 katanya tuh. Habis malam ke 100 balik lagi malam ke berapa? 1000. Habis malam 1000 balik lagi enggak? Ya Allah ya Rob. Jadi kita tahu bahwa ruh gentayangan itu ternyata itu cerita bohong. Gak ada ruh orang mati balik lagi ke dunia, apalagi balik laginya jadi hantu. Kemana orang yang sudah meninggal itu? Ruhnya kemana? Kita lihat di dalam Al-Quran. Orang yang sudah mati sebelum datang kiamat, salah satunya mereka sedang tidur. Surat Yasin ayat 52. Ayo, siapa yang bisa sebutkan surat ayat 52? Jangan nyontek, ini kan habib-habib nih. Ayo 52, saya kasih hadiah. Ayo, saya kasih hadiah nih. Ayo Bu, jangan nyontek, ya Al-Quran. Ayo, ini sudah keluarin nih, dapat hadiah nih. Royokan, nggak jadi. Dan itu sudah buka duluan. Nah ini ayat ini kalau diterjemahkan, qalu, mereka berkata, ya wailana, apa itu? Celaka kami, mamba'atsana, siapa yang membangunkan kami di hari kiamat? Mimmar qodina, dari tidur kami. Jadi mereka lagi tidur Pak. Ya. Yang kedua, menyesal. Orang itu lagi menyesal. Kenapa menyesal? Ya karena serba kurang. Begitu mati ternyata kurang. Apa yang dibawa pasti kurang. Sebanyak apapun yang dibawa pasti kurang. Maka harapannya dia pengen balik lagi ke dunia. Kalau dikasih kesempatan balik lagi ke dunia, kira-kira itu orang mau ngapain? Ya, fa'as-sodaqo, pengen bersedekah. Itu surat Munafikun ayat 63. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabb laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka berkata, sebentar aja ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Kalau dikasih kesempatan, fa'as-sodaqo, dia pengen bersedekah. Banyak di antara kita ini, pasti kita akan menyesal dengan hal itu. Pengen balik lagi, pengen sedekah. Ada yang pengen balik lagi sholat, ada yang pengen balik lagi belajar, ada yang pengen balik lagi cari teman baik. Ya surat Furqan ayat 28 itu pengen cari teman baik. Ya Masya Allah. Jadi inilah penyesalan orang-orang yang sudah meninggal. Mereka kondisinya sekarang di alam kubur lagi pada nyesel. Yang ketiga, orang mati lagi dapat teror. Siapa yang diteror? Fir'aun dan bala tentaranya. Kisahnya Fir'aun itu pagi sore diperlihatkan api neraka. Ya, sudah pernah lihat api neraka Bapak Ibu? Mau jalan-jalan? Mau lihat dulu? Atau gak usah? Ada nggak ya? Muncul. Yang di rumah nggak usah muncul, tapi biarin. Coba bayangin. Berani nggak itu orang yang di situ celupin tangannya 1 detik saja? Tentu nggak berani. Ini bukan neraka, ini kawah. Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Begitu dahsyatnya ya. Kalau ada rumah kebakaran, semua juga lari. Semua orang takut dengan hal ini. Inilah sebetulnya yang kita takutkan kalau kita nanti mati masuk ke sini. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah. Ini Fir'aun tiap hari begitu Bapak Ibu. Jadi pagi sore diperlihatkan api neraka. Baru digambarkan, belum dicemplungi. Yang keempat, orang mati tetap hidup dan mendapatkan rezeki. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ya, surat Al-Imran ayat terakhir itu wa hum yurzaqun.
Buat siapa ini Bapak Ibu? Buat orang-orang yang soleh, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Kita bukan nabi, kita bukan orang yang jujur, kita bukan orang yang mati syahid. Mudah-mudahan kita masuk sebagai hamba Allah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, orang mati lagi dapat siksa kubur. Ya, apa ada siksa kubur? Pasti ada. Ya, kalau nggak ada kita nggak dimohonkan ampunan sama Allah. Ya, kan Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat dan seterusnya. Itu doa ketika kita tasyahud akhir sebelum salam. Jadi inilah kondisi keadaan orang yang sudah meninggal sebelum datang hari kiamat. Nggak ada yang jadi hantu gentayangan masuk pohon besar, itu nggak ada. Malam Jumat Kliwon, nggak ada itu. Kenapa seolah-olah di masyarakat muncul seperti itu, bayangan hantu begitu? Apakah itu rohnya orang yang mati? Bukan, itu adalah kerjaannya jin. Kenapa muncul? Karena kita ini was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Waduh, habis mandi jenazah, jangan-jangan nanti malam dia datang. Nah, kalau was-was begitu nanti datang beneran kami. Maka harusnya mindset kita harus positif. Harus positif. Ya, alhamdulillah saya belum pernah didatangi Pak sama orang yang mati itu. Jangan sampai. Ya, karena mereka memang sudah selesai. Berikutnya, bagaimana mengubah mindset kita dari takut menjadi berani? Kita harus tahu kemuliaan mengurusi jenazah. Keutamaan mensolatkan dan mengiringi sholat, mengiringi jenazah. Ini Nabi memberikan riwayat berupa 2 qiraat. Ya, barang siapa yang ikut sholat jenazah, pahalanya 1 qiraat. Dan barang siapa yang ikut mengantarkan ke makam, ditambah 1 qiraat lagi, jadi 2 qiraat. Apa itu 2 qiraat? Pahala yang sangat besar sekali. Besarnya kayak apa ya Rasul? Kayak gunung. Nah, Nabi itu ditanyanya di Madinah. Maka di Madinah gunung yang paling gede gunung apa? Gunung Uhud. Ya, yang sudah umroh pasti tahu ya. Gambarannya seperti gunung Uhud. Yang belum umroh masih kepikiran kayak apa sih gedenya, ya. Nah, di sini ada gunung yang paling gede Pak. Gunung apa Pak? Yang dekat dari sini Pak? Ya gunung gede ya, kelihatan itu. Kalau di Lumajang gunung apa Pak? Yang meleduk kemarin? Semeru. Kalau di Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Purbalingga gunung apa? Gunung Slamet. Jadi waktu saya ceramah di Purwokerto, saya sebut 2 qiraat itu kayak gunung Slamet. Jadi orang kampung langsung melek, gede temen ya, gede banget ya. Nah, ini pahala baru untuk orang yang mensolatkan dan mengiringi ke makam, Bapak Ibu. Bagaimana dengan orang yang terlibat dalam memandikan, mengkafani dan menguburkan? Kira-kira dapat pahala apa? Ini kalau kita tahu pahala dibalik memandikan, mengkafani dan menguburkan jenazah, kita semuanya akan rebutan. Ternyata Nabi SAW dalam hal ini ya menyampaikan, man ghassala mayitan faqatama alaih ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Barang siapa yang memandikan seorang mayit lalu ia merahasiakan aibnya, maka Allah akan mengampuni dosanya 40 kali. Allah akan mengampunkan pemandi jenazah 40 macam dosanya. Ada yang menafsirkan 40 macam dosa besarnya. Syaratnya bagaimana? Jangan menceritakan aib jenazah. Syaratnya itu. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, kalau saya meninggal, orang yang paling bisa merahasiakan aib saya siapa? Istri saya. Kemudian istri saya hadir, Mama Kek, ya, sama putri saya, ya, calon santri Baitul Amin, Zah, insyaallah. Jadi ini Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa sebetulnya yang terbaik orang yang memuliakan jenazah adalah orang yang tahu ilmu mengurus jenazah, plus dari keluarga kita sendiri.
Barang siapa yang memandikan mayit lalu menyembunyikan aibnya, Allah akan mengampuninya dengan 40 kali ampunan, kali 40 macam dosa besar. Dan barang siapa menggali kubur untuknya, maka akan diberikan pahala baginya seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal hingga hari kiamat. Buat penggali kubur, Allah akan berikan rumah spesial hingga hari kiamat. Masya Allah, pahalanya gede banget. Dan barang siapa yang mengkafani mayat, maka Allah akan mengkafaninya dengan sutra halus dan sutra tebal dari surga. Min sundusin wa istabrokin. Masya Allah Bapak Ibu, ini pakaian nanti yang akan kita gunakan kalau kita mau memuliakan jenazah, memandikan jenazah, mengkafani jenazah. Ini ada hadis lain, ya, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, siapa orang yang memandikan mayat sambil menyempurnakan segala amalannya, tidak membicarakan aib yang ada pada diri mayat itu, maka orang yang memandikan bersih dari dosa bagaikan seperti bayi baru lahir. Akan lebih utama yang memandikan mayat adalah kerabatnya. Kalau dia mengetahui, maka wajib kita belajar, Bu. Dan belajar itu adalah fardu ain di atas fardu. Kewajiban belajar minal mahdi ilal lahdi, sepanjang waktu sampai nanti kita masuk ke liang kubur, sampai kematian. Maka tidak ada batas yang namanya belajar. Kalau sekolah ada batas usia, kuliah ada batas usia, tapi kalau belajar thalabul ilmi kapanpun dimanapun, sepanjang waktu. Belajar mengurus jenazah, kalau kita mengetahuinya cara-caranya, maka kita akan menjadi orang yang paling memuliakan keluarga kita sendiri. Dan di sini pahalanya Allah akan hapuskan seluruh dosa kita, bagaikan seperti bayi baru lahir. Pertanyaannya, kalau bayi baru lahir meninggal, ya, contoh putrinya Bu Aisyah meninggal, itu doanya pas sholat jenazah bukan mohon ampunan Allah, bukan Allah maghfir lahu, tapi Allahumma ja'alhu dzukran. Ya Allah, jadikan dia simpanan liwalidayhi, untuk kedua orang tuanya, wa ajrun wa syafi'an mujaban, dan menjadi pahala, menjadi syafaat untuk kedua orang tuanya. Maka bayi baru meninggal, pertanyaannya, masuk surga pasti nggak? Pasti. Pakai mampir ke neraka nggak? Pakai dihisab nggak? Kemuliaannya seperti itu, Bapak Ibu. Masa kita nggak mau mendapatkan ini? Kalau keluarga di antara kita nggak ada yang ngerti, ya boleh kita serahkan kepada orang yang ahlinya, yang teliti dan amanah. Mereka para amil pemulia jenazah. Tugas mereka datang membantu kita sebagai guide, bukan pelaksana utama. Dia bukan. Jadi sama-sama kita kerjakan. Ya, karena dimensi fardu kifayah itu gotong royong. Semakin banyak yang ikut, maka semakin bagus. Masya Allah Bapak Ibu. Kesimpulannya, ada peluang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Pertanyaannya, apakah kita tidak mau mendapatkan hal ini? Mau? Bapak mau? Adik-adik mau? Kelar Nurul, selesai. Ya, sudah mau semua sekarang. Ya. Di balik musibah besar ada kemuliaan besar. Nabi menuntun Ummu Salamah ketika suaminya wafat untuk mengucapkan sebuah doa. Doanya, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini. Kalau kita tahu di balik musibah besar ada pahala besar, ngapain saya kasih ke orang? Betul nggak Bapak Ibu? Maka sebagai anak soleh seharusnya menjadi orang yang terdepan, bukan mundur, bukan malah mengatakan ogah gua, jijik, ngapain aku repot-repot, kan sudah ada yang ngurus. Coba bayangin Pak, ini bahasa buat buka mindset. Kalau saya ketemu sama orang itu, saya akan katakan, giliran bang emang lu kasih gua, tapi harta warisannya lu rebutin, waras lu, soleh lu.
Ini bahasa bukan mindset ya, supaya kita siap memuliakan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Siapa orang yang paling dekat dengan kita? Yang sudah punya pasangan. Siapa? Ya pasangannya, suami atau istrinya. Tapi kenapa terjadi di masyarakat katanya suami itu tidak boleh memandikan istri atau sebaliknya? Ada yang mengatakan sudah disucikan, nanti kalau disentuh jadi batal, katanya begitu. Coba lihat kondisi yang sebenarnya. Kisah sang Rasul. Nabi SAW bersabda pada istrinya, yaitu Aisyah, tidak mengapa bagimu jika kamu meninggal sebelumku. Bahasa kitanya, kalau sekiranya Aisyah kau meninggal mendahuluiku. Kalau sekiranya, maka kata Nabi SAW, aku yang akan memandikan dan mengkafanimu, serta akulah yang akan menyolati dan menguburkanmu. Nabi saja mau kalau sekiranya Aisyah yang wafat duluan. Berarti istri boleh memandikan suaminya, suami boleh memandikan istrinya. Kalau di antara mereka sudah wafat muda-mudinya. Ini Bapak Ibu. Yang tidak boleh adalah orang yang beda jenis bukan pasangan. Yang meninggal laki-laki, katakan ayahnya. Kalau dia masih punya istri, istrinya boleh memandikan. Tapi putri kandungnya tidak boleh memandikannya, karena ketentuannya harus sesama jenis. Ibu yang meninggal, bapak yang meninggal, maka nggak boleh putrinya memandikan. Ya, contoh saya wafat, saya meninggal, maka putri saya tidak diperkenankan untuk memandikan. Ini berdasarkan kisah Nabi ketika memandikan putrinya. Putrinya wafat, Nabi SAW menyuruh Ummu Atiyah untuk merawatnya. Nabi SAW menjumpai kami ketika memandikan putri beliau, yaitu Zainab. Beliau bersabda kepada kami, mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak lagi bila kalian hal itu perlu, dengan air dan sidr daun bidara, dan jadikanlah siraman terakhir yang dicampur kapur barus atau sedikit kapur barus. Lihat yang tulisan kuning. Kalau kalian sudah selesai, beritahukanlah aku. Maka ketika kami selesai, kamu beritahukan beliau. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah setelah memberikan kain itu, Rasulullah tidak hadir untuk ikut memandikannya. Sehingga ketika sudah selesai, Nabi kemudian dipanggil. Lalu beliau memberikan kain beliau kepada kami, seraya bersabda, pakaikanlah ini padanya, dan kami menguncir rambutnya menjadi 3 kunciran, lalu kami arahkan ke belakangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menjadi ketentuan bahwa yang memandikan, yang hadir di tempat memandikan adalah harus yang sesama jenis kelamin, kecuali pasangannya dibolehkan. Atau yang meninggal adalah anak usia di bawah 7 tahun. Maka yang mau memandikan siapapun boleh jenis kelaminnya. Mau laki, mau perempuan ambilnya tak masalah. Jadi, maka kemarin saya mendapati bayi baru lahir dalam kondisi 9 bulan kandungan dan wafat dan meninggal. Saya yang memandikan, walaupun itu perempuan, dibolehkan. Selebihnya daripada ini maka ketentuannya harus sesama jenis. Kenapa harus sesama jenis? Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, mengenai aurat kami, kepada siapa kami boleh tampakkan dan kepada siapa kami tidak boleh ditampakkan. Maka Rasulullah menjawab, tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak wanita. Artinya kepada anak kandung pun tidak boleh, apalagi kepada orang lain. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau melihat kisah tadi, ngapain aku repot-repot, kan sudah ada yang ngurusin. Kalau kita beranggapan seperti ini, kan sudah gugur kewajiban saya, maka kesempatan kemuliaan yang seharusnya kita dapatkan hilang sia-sia begitu saja. Dan ternyata keadaan itu tidak akan terulang. Ya, tidak akan terulang. Kalau keluarga kita meninggal 1 kali kok, pasangan kita 1 kali. Ya, suami, bapak, ibu, putra, putri, keluarga kita. Kalau kita mau jadi amil,
bisa saja kita memandikan berkali-kali. Maka sejatinya fardu kifayah itu adalah kewajiban sosial, kewajiban bersama, gotong royong. Jadi yang namanya gotong royong itu tidak hanya berkaitan dengan urusan pemuliaan jenazah, bikin masjid gotong royong, ya. Termasuk profesi-profesi yang ada di dunia ini, semuanya itu fardu kifayah, Bapak Ibu. Mau jadi ustadz fardu kifayah, mau jadi pedagang fardu kifayah, mau jadi ojol, mau jadi pejabat, mau jadi dokter, mau jadi bahkan presiden, itu adalah semuanya fardu kifayah. Jadi sebetulnya nggak ada bedanya dengan pekerjaan amil pemulia jenazah. Pertanyaannya, kenapa cuma amil doang yang dihindari orang? Nggak ada yang mau. Bahkan nggak ada satu orang pun yang bercita-cita. Ketika kecil ditanya, mau cita-citanya jadi apa? Jadi amil jenazah. Nggak ada yang jawab. Betul nggak? Maunya jadi apa? Dokter, insinyur, ya kan? Presiden. Nah gitu. Giliran amil jenazah nggak ada yang mau. Maka saya prihatin Bapak Ibu, karena nggak ada yang mau. Bagaimana kita dekatkan ini? Ya, bahkan saya prihatinnya lagi, ilmu keamilan ini, profesi amil ini menjadi satu-satunya profesi yang tidak ada fakultasnya. Ada fakultas amil di UI? Nggak ada. Fakultas dokter ada nggak? Ada. Fakultas guru ada nggak? Fakultas dakwah ada nggak? Fakultas ekonomi ada nggak? Mau jadi hakim ada nggak fakultasnya? Mau jadi amil jenazah ada nggak fakultasnya? Ada. Itulah salah satu keprihatinan saya. Maka bagaimana kita sebarkan ilmu keamilan ini melalui komunitas KPJ, Institut Manajemen Kematian. Ya, fardu kifayah juga berkaitan dengan fasilitas sarana sosial. Ya, fasilitas umum yang namanya bikin masjid, bikin sekolah, bikin rumah sakit, bahkan termasuk lahan pemakaman sama mobil jenazah. Tidak perlu masing-masing punya di rumah, ya Bu ya. Masjid punya nggak? Enggak. Sekolah punya nggak? Enggak. Rumah sakit punya nggak? Ya. Kalau sudah ada yang punya ya sudah terwakili. Termasuk adanya mobil jenazah. Maka di kami dengan 4 kendaraan itu, silakan Bapak Ibu bisa memfungsikan menggunakan sarana kami dengan menjadi member KPJK. Insya Allah pentingnya belajar manajemen kematian. Ada perubahan mindset kita dari takut menjadi berani, memuliakan jenazah keluarga sendiri, memuliakan, dan kita pun dapat kemuliaan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai materi hari ini, kita nanti akan melanjutkan hari Kamis insya Allah ya Bu Nurul ya. Kalau jadi ya, hari Kamis besok kan tanggal merah. Ya kebetulan saya nggak ada jadwal, jadi boleh ya masuk di jadwal tanggal 3 besok mulai jam 8 ya. Insya Allah mudah-mudahan jam 8, jam 8 sampai jam 12 ya. Di sini kemarin saya lihat sudah ada bak pemandian. Nah, cuman kalau pakai bak pemandian nanti pesertanya nggak bisa ikut rame-rame. Jadi besok kita teknis simulasinya memandikannya dengan cara mandi kering aja, bukan mandi basah. Jadi nanti bisa disusun di sini, semua orang bisa melihat prinsip-prinsip memandikan jenazahnya dan bagaimana caranya. Kita akan ada simulasi besok plus simulasi mengkafani jenazah. Jadi kalau kita mindsetnya sudah berubah, siap dan berani, belajarnya mudah. Karena ternyata ngurus jenazah itu mudah, ya, gampang ngurus jenazah itu. Mau dimandiin kayak apa, dibolak-balik kayak apa, itu si mayat gak bakalan komplain sama kita Bu. Ya, betul nggak Bu? Dia gak bakalan komplain. Udah kapan mau dibungkus aja. Gitu kan. Ya baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Haji Rusmono, SPI.
selanjutnya yakni sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu baik yang hadir via offline ataupun online yang ingin bertanya kepada Ustaz dipersilakan. Atau untuk santriwan atau santriwati yang ingin bertanya dipersilakan. Via Zoom ada yang bertanya? Dari santri. Ini ada pertanyaan dari santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau yang mandiin anak sendiri tapi beda jenis kelamin, terus mandiinnya ditutup semua dan baru sampai apa ini, kaki atau pakai kain sarung gitu, boleh nggak Ustaz? Teknis kami ketika memandikan jenazah, ada kami berikan kesempatan kepada putrinya untuk memandikan bapaknya. Kapan diberikan kesempatan? Saat terakhir ketika memandikan dengan air kapur barus. Itu jenazah sudah tertutup seluruh tubuhnya. Penyiraman kapur barus kita siram di atas kain batik, sehingga tidak ada kemungkinan sentuh, tidak ada kemungkinan melihat. Ya, maka Nabi tadi menghindar ketika awal prosesi pemandian jenazah. Begitu selesai diberitahu, maka Nabi berikan kain. Jadi itu teknisnya. Tipsnya adalah kita berikan kesempatan terakhir. Jadi nanti termasuk ketika bukan kami yang tugas, caranya pun demikian. Ya, ketika memandikan jenazah, aurat jenazah wajib tertutup. Laki-laki dari pusar hingga lutut wajib tertutup. Perempuan dari badan sini dan apa namanya? Ya, pokoknya di punggung sampai ke lutut tertutup. Yang memandikan, maka caranya adalah membersihkan di balik kain itu. Jadi tangannya gerayangin, tahu gerayangin Bu? Nah kira-kira begitu, mendeknya begitu. Apakah bersih? Insya Allah bersih, karena ada teknisnya. Jadi buat yang beda jenis diberikan kesempatan terakhir ketika penyiraman air kapur barus. Maka insya Allah kesempatan ini sama lah, ya, dianggap juga memandikan jenazah. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ada yang mati suri gitu, itu Allah kembaliin lagi atau gimana Ustaz? Apa matinya dibatalin dulu gitu untuk disuruh tobat dulu? Mati suri, kalau tidur tadi belajar mati, ya. Kalau tidur belajar mati. Kalau mati suri, orang sudah berhari-hari meninggal, tahu-tahu balik lagi. Bahkan ada yang sudah dikubur balik lagi hidup, gitu kan? Ini ada kisah nyata ini. Orang yang mati suri. Kalau kita lihat di YouTube atau di Google, cari saja Bupati Banjarnegara. Nah, judulnya itu, ya. Itu mati suri sebelum jadi bupati. Dulunya beliau itu adalah seorang pengedar narkoba. Orang begitu ceritanya. Ya kalau lihat di YouTube, saya belum pernah ketemu, tapi lihat cerita begitu. Jadi begitu mati suri terbangun, dia menjadi orang yang taubat. Kemudian berubah agamanya, masuk Islam,
dan ternyata akhirnya terpilih menjadi bupati karena menjadi orang baik, Bapak Ibu. Jadi konon ceritanya waktu dia mati suri, dia dimasukin ke tempat jenazah di rumah sakit itu, tiba-tiba dia digebukin orang, sehingga dia minta tolong, jangan sampai saya digebukin, udahlah berhenti. Ternyata digebukin terus. Tiba-tiba ada anak kecil yang lewat, yang kemudian dia bilang, "Pak, istighfar, Pak." Jadi ternyata dia juga istighfar. Dia mengucapkan kata itu, istighfar, 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 karena disuruh istighfar. Jadi ternyata waktu itu ketika beliau mati suri belum muslim, sehingga dia tahu apa itu istighfar. Nah kalau muslim mah tahu, ya kalau kita istighfar apa bunyinya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya. Jadi ternyata dia digebukin lagi, padahal dia sudah istighfar. Tiba-tiba dia terucap, "Ya Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya udah gak kuat Tuhan, ampuni saya Tuhan." Nah itulah istighfar, betul gak? Tiba-tiba dia berhenti, itu digebukin gara-gara dia minta diampuni. Ternyata setelah itu dikembalikan lagi ruhnya sama Allah. Padahal sudah di kamar mayat, ceritanya begitu kira-kira. Jadi insya Allah hampir semua orang yang kena mati suri, ketika dia balik lagi, nah itu kesempatannya tadi. Dia ingin bersedekah, dia ingin sholat, dia ingin berbuat baik. Kalau diberikan kesempatan mati suri, ya kan? Allah a'lam bishawab, hanya Allah yang maha tahu tentang ini. Baik, ada yang bertanya lagi? Dari Zoom ada? Sini. Banyak ini pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, apakah wanita yang haid boleh memandikan mayat? Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini nanti dibahasnya besok ya. Kalau dijawab sekarang nanti antum nggak hadir. Karena ada pembahasan ini, jadi sengaja ini ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafal, izin bertanya. Ya silahkan. Bagaimana maksud dari orang yang mengubur jenazah, mengubur ini, atau Allah bangunkan tempat tinggal hingga hari kiamat? Oh, pahalanya tadi, ya, pahala orang yang menggali kuburan, ya, orang yang memakamkan jenazah. Tadi di dalam hadis diberikan pahala berupa ia akan mendapatkan seperti tempat tinggal hingga hari kiamat. Ya, anggap dia nanti di alam kuburnya, orang yang biasa bertugas memakamkan jenazah itu, nanti di alam kuburnya Allah akan berikan rumah spesial, kira-kira begitu, sampai hari kiamat. Berarti di alam kuburnya kan dia mendapatkan kenikmatan, balasan yang dia dapatkan ketika dia menjadi petugas pemakaman. Nah, kira-kira gitu deh jawabannya. Cukup? Jam 10? Ya langsung, Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang info pembelajaran mayat secara jelas. Saya pribadi, saya selama hidup sudah mengikuti pengajian mayat selama 5 kali. Pertama ayah saya, saudara saya, sepupu saya, dan putri saya sendiri, saya ikut mengikutinya. Dan saya dari awal memang sangat tertarik untuk mengikuti pembelajaran pengajian mayat.
ternyata beliau itu pengen belajar. Dianggapnya nggak ada pembelajaran semacam ini. Ya, kalau memang fakultas nggak ada fakultasnya, sekolah juga nggak ada sekolahnya. Jadi ibu hari ini ditakdirkan bertemu dengan saya. Ya, di Masjid Raya Pondok Indah ada kelas ini setiap bulan sekali. Di hari Ahad pekan terakhir kemarin di bulan ini sudah dilaksanakan di bulan kemarin Februari tanggal 27. Ya, ini salah satunya Pak Rasikin ini alumni KPJ angkatan 65 Pak Rasikin. Ada yang lain? Alumni yang lain? Alumni berapa? 64. Ya, pokoknya dilihat aja Bu. Jadi kita di Pondok Indah sudah berjalan 7 tahun Bu pembelajaran ini, mengubah mindset sekaligus mengedukasi masyarakat. Kita berikan ilmunya semuanya. Bagaimana cara memandikan, bagaimana cara mengkafani, bahkan tidak hanya hal itu. Mulai sebelum mati ada manajemen sakit, ada manajemen sakaratul maut, ada manajemen pertolongan pertama pada jenazah P3J, baru memulihkan jenazah, mandikan dan seterusnya. Kita buka tuntas semuanya. Jadi Institut Manajemen Kematian KPJ membuka kesempatan kepada seluruh jamaah untuk hadir di Masjid Raya Pondok Indah. Namun terbatas. Kuliahnya itu tempatnya terbatas cuma 100 orang. Kalau di luar Covid, semasa Covid ini sekitar 70 lah, 60 sampai 70. Jadi karena kesempatan ini 1 bulan sekali di Masjid Raya Pondok Indah, kami membuka kepada masjid, pondok pesantren, kampus, dimanapun yang mau mengadakan kegiatan ini kami siap. Ya, maka ibu nanti tolong nomor HP-nya ya, kasih ke saya Bu. Saya akan share kegiatan roadshow kuliah umum manajemen kematian di bulan Maret. Ada 13 tempat di bulan Maret insya Allah. Ya, tadi udah saya share di grup, saya tarik lagi karena kecepatan gitu kan. Jadi nanti ibu bisa mengikuti kegiatan ini di mana? Ada di Ciputat, ada di Pamulang, ada di Ciledug, ada di BSD, ada di Bekasi. Ya. Yang terdekat dari waktu ini, besok hari Kamis di sini lagi, ibu hadir. Hari Kamis besok, insya Allah ya. Di hari Sabtu ada di Bekasi, hari Ahad ada di Pamulang Estate sama di Ciledug, ya, dan seterusnya nanti banyak. Ya. Di Pondok Indah 1 bulan sekali di hari Ahad terakhir. Silakan ibu untuk bisa mengikutinya. Cukup? Satu lagi bapaknya perwakilan. Pertama bersyukur sekali bisa hadir di kajian hari ini. Mudah-mudahan di hari Kamis bisa ikut kajian kembali. Yang saya tanyakan tidak dari sisi materi, Ustaz. Saya sebenarnya sangat ingin mengadakan pelatihan seperti ini dari sudah lama sekali. Bahkan saya telah merencanakan untuk mengundang antum sebetulnya beberapa tahun yang lalu untuk mengadakan pelatihan di tempat kami, yaitu di Cipayung, Ustaz. Di Cipayung kebetulan saya salah satu pengurus DKM, cuma karena Covid jadi terhalang. Yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya untuk mengundang antum untuk mengadakan kegiatan bersama tempat kami gitu. Barangkali itu saya tetap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk undang saya gampang Pak. Tinggal komunikasi sama saya, tentukan hari dan tanggal, nanti saya menentukan sesuai dengan kekosongan saya. Karena di bulan Maret ini sudah full, Sabtu Minggu, Sabtu Ahad sudah full. Nanti paling di bulan April kalau mau di bulan puasa. Di bulan puasa juga sudah ada tag, ya, ada tanggal yang diminta jamaah. Salam kita gunakan saja. Jadi ini pelajaran bagaimana belajar memuliakan jenazah. Brandnya Institut Manajemen Kematian KPJ. Di mana-mana di tempat lain itu judulnya pelatihan pemulasaran jenazah. Gak pernah nikmat. Ya, judulnya sudah pelatihan. Yang kedua pemulasaran. Ya, orang itu menganggapnya ngapain belajar? Kalau nanti saya mati ada yang urus. Padahal kalau sudah tahu, masya Allah. Dan bedanya KPJ dengan pelatihan-pelatihan yang lain ini hari ini.
kita buka mindsetnya dulu. Setelah buka mindsetnya, ya sudah, semua orang pada mau, ya kan? Tapi kalau langsung dikasih teori dan pelatihan, walaupun dikasih sertifikat pulang, tetap aja Pak takut Pak, karena mindsetnya nggak dibuka dulu. Nah ini penting untuk buka mindset. Baik, cukup ya. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita selalu kesehatan lahir batin. Ya. Terakhir, tadi saya lupa ucapkan selamat untuk Mas Hibat dan Mbak Asma. Mas Hibat mana Mas Hibat? Ya, yang sudah melangsungkan pernikahan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.